Dan ibu-ibu yang saya hormati, sebelum bacaan Al-Quran, kita langsungkan ya Bu ya. Saya menyampaikan pada ibu sekalian, dulu juga sudah saya sampaikan untuk memberikan semangat pada kita bahwa kita di bulan Syaban ini, marilah kita senantiasa memperbanyak bacaan sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam demi cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah hadis yang disampaikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sebuah nur, sebuah lautan yang terbuat dari nur ataupun dari cahaya, yaitu di arasnya Allah, di bawah arasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan malaikat yang bersayap dua ya biasa. Nah, yang tingginya di bawah aras kepalanya dan di atas kepalanya di atas 7 langit ataupun di bawah aras, dan kakinya di bawah 7 bumi. Tingginya segitu tingginya malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sayapnya yang terbentang dari arah barat maupun sampai ke Sabang sampai Merauke, jadi dekat dari arah barat sampai arah timur panjangnya. Lalu ketika ada hambanya ataupun manusia yang berselawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah menyuruh malaikat tersebut menyelami dalam lautan tersebut. Lalu timbul dengan mengepakkan sayapnya ataupun sayapnya dikepakkan, sehingga terjatuhlah tetesan air tersebut dari badannya. Nah, dan setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan setiap tetes air tersebut dijadikan malaikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa beristighfar untuk memohonkan ampun kepada orang yang bersolawat di bulan bulan Syaban ya Bu ya. Jadi di bulan Syaban. Jadi ketika ada seorang hamba yang bersolawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Syaban, Allah menyuruh malaikat tersebut menyelami lautan yang bernama Al-Hayah ataupun lautan hidup ataupun kehidupan ya Bu ya. Nah, jadi ketika hambanya yang berselawat di bulan Syaban, Allah memberikan pahala yang begitu besar kepada kita ataupun kepada hamba-hambanya yang senang berselawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi menghormati bulan Syaban ini, kita berbanyak bacaan selawat sehingga kita mendapatkan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap tetes dari tetesan malaikat, sayap-sayap dari malaikat tersebut ataupun bulu-bulu yang bulu-bulu malaikat tersebut yang meneteskan air dijadikan malaikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu beristighfar ataupun memohonkan ampun kepada hamba-hambanya yang bersolawat hingga yaumil qiyamah. Jadi solawat kita itu banyak ya Bu ya, tidak hanya solawat badar, tidak hanya solawat naria ataupun sholat yang lainnya. Katanya kita senang bersolawat, kita banyak bacaan solawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi hanya ucapan saja tanpa berusaha mengucapkan solawat, itu tidaklah kita termasuk orang yang bersolawat ya Bu ya. Kita bersolawat tapi tanpa membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi hanya marilah kita bersolawat. Tapi solawatnya mana? Ya Bu ya. Jadi ketika kita marilah kita baca solawat dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu namanya yang bersolawat. Tidak hanya ayo kita bersolawat ya Bu ya. Terus solawat itu tidak hanya satu macam. Ketika kita membaca Al-Quran ada solawat ataupun doa baca Al-Quran yang kita baca, ya Rabbi sholli ala Rasul. Nah itu solawat juga Bu, solawat untuk mau membaca Al-Quran. Dan ketika kita ingin mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala juga ada solawatnya An-Nur.
Allahumma sholli ala nuril anwari wasir asrari wa tirqiyakil aghyari wa miftaqi babil yasar. Terusé kita mohon rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, juga ada sholawatnya. Kita mohon kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, juga ada sholawatnya. Sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Apa ya Bu ya? Apal insyaallah dibaca nanti di rumah. Iya. Jadi sholawat itu macam-macam. Jadi ketika kita menyanjung keluarga kita, suami kita sanjung sampai setinggi-tingginya, menyanjung anak-anak kita sampai setinggi-tingginya, sampai sampai menghabiskan kata-kata karena sanjungan kita. Begitu juga kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, juga banyak sanjungannya, banyak sholawatnya ya Bu ya. Tidak hanya satu macam sholatullah, salamullah, tidak hanya itu, banyak sholawat kita. Jadi kita berbanyak bacaan sholawat atas Nabi Muhammad SAW di bulan Sya'ban ini, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang beruntung mendapatkan ataupun dimohonkan ampun oleh segenap para malaikat yang terbuat dari tetesan air dari malaikat tersebut ya Bu ya. Hingga yaumil kiamah kita dimohonkan ampun oleh malaikat tersebut. Ketika kita mati pun masih dimohonkan ampun oleh malaikat tersebut. Jadi tidak rugi kita bersolawat. Mumpung masih di bulan Sya'ban, kita berbanyak bacaan solawat ya Bu ya. Demi cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan begitu juga kita menghormati bulan Sya'ban. Dan semoga pula di bulan Sya'ban ini kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga bulan Ramadan nanti kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjalankan amal yang soleh ataupun amal ibadah di bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Nggih. Umumkan bahwa besok pengajian bulanan. Iya. Tanggal 3. Iya. Dan begitu juga nanti di yaumil mahsyar, Allah Subhanahu wa taala itu memanggil hambanya ataupun si fulan, wahai fulan, datanglah kemari. Kenapa ketika kamu berbuat dosa tidak malu? Orang tersebut adalah orang yang ahli sholawat ataupun cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanyakan, wahai fulan, kenapa kamu tidak malu ketika kamu berbuat dosa? Lalu fulan tersebut malah menjerit, menangis, meronta-ronta karena dimarahin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berucap, wahai fulan, diamlah kamu, jangan menjerit-jerit, janganlah kamu menangis dan meronta dan lain sebagainya. Nanti hambaku Nabi Muhammad SAW akan mendengar suaramu. Jadi pelanlah suaramu, malah tambah kenceng. Aku sudah menutupi, wahai fulan, aku sudah tutupi kesalahan-kesalahanmu ketika kamu hidup. Dan sekarang aku sudah mengampunimu atas sholawat Nabi Muhammad SAW. Jadi orang tersebut malah tambah menangis, tambah meronta-ronta karena girangnya, karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat bacaan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Lalu diserahkan pada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, ini aku serahkan kepadamu, janganlah kamu bersedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah itu diterima oleh Rasulullah SAW, diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi tidak rugi orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, baik di dunia maupun di yaumil kiamah. Semoga pula kita termasuk umatnya yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, yang gemar baca sholawat atasnya, sehingga kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongan Nabi Muhammad SAW, dengan tanpa hisab, seperti yang kita doakan setiap hari Minggu ya Bu ya. Allahumma ja'alna minhum, itu ada Allahumma ja'alna minhum ketika ada bacaan
Apa itu? Yang ada yaumul hisab ya, ya. Jadi tanpa hisab. Hah? Iya, dan tanpa hisab kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umur yang berkah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan gemar baca sholawat atasnya sehingga kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia dan di yaumil qiyamah kelak. Amin Allahumma amin. Dan ibu-ibu yang saya hormati, marilah langsung saja kita baca syahadat, istighfar serta sholawat bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.